Kawasan Benteng Keraton Wolio atau Benteng Keraton Buton yang terletak di Kelurahan Melai, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Wolio merupakan salah satu benteng tradisional di Indonesia yang mempunyai ukuran yang cukup luas. Benteng ini merupakan benteng peninggalan Kesultanan Buton yang pernah berjaya pada masanya. Bahan baku penyusun benteng berupa batu setempat, yakni batu-batu karang tanpa bentuk, kemudian disusun dan saling mengikat satu sama lain. Pada tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan updating pemetaan atau pengukuran Benteng Keraton Wolio dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaharui kembali peta tinggalan cagar budaya, khususnya untuk menampilkan kondisi eksistensi terkini dan peta kontur. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan data acuan kegiatan pelestarian Benteng Keraton Wolio sebagai cagar budaya. Adapun langkah-langkah kegiatan updating pemetaan pengukuran Benteng Keraton Wolio dilakukan secara bertahap. Ya, ini sekarang kita lagi melaksanakan kegiatan updating pemetaan pengukuran Benteng Keraton Wolio di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, kenapa kegiatan ini sampai kita laksanakan? Karena terkait dengan perencanaan baik dari pihak kita sendiri, BPCB, maupun dari stakeholder yang lain, misalnya dari Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan dan Pendidikan setempat yang sangat intens kita lihat melakukan perencanaan terkait dengan lingkungan baik dalam benteng maupun di luar kawasan benteng keraton. Jadi pemetaan ini tujuannya untuk melihat sampai di mana perkembangan yang terjadi. Apakah perubahan-perubahan telah banyak terjadi. Kemudian hal yang lain yang perlu kita perhatikan bahwa baik dari pihak BPCB sendiri ataupun dari pihak terkait, misalnya dari Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kebudayaan Bau-Bau, senantiasa melakukan perencanaan terkait dengan lingkungan dari Benteng Keraton ini. Misalnya di sisi timur itu mereka membuat perencanaan jalan setapak. Nah, hal seperti itulah yang akan kita lakukan perbaruan di data peta kita yang akan kita kerjakan sekarang ini. Pertama, tahap pengumpulan data. Tahap awal pelaksanaan suatu kegiatan adalah studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi acuan. Dalam hal ini terkait dengan kegiatan yang pernah dilakukan di Benteng Keraton Wolio atau Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pekerjaan awal yang dilaksanakan adalah observasi terhadap lokasi sasaran dengan tujuan untuk memperoleh gambaran aktual tentang karakteristik cagar budaya dan tata lingkungannya, termasuk batas-batas geografisnya. Sebenarnya peta kontur kalau bisa dari BPM, jadi kita dulu ada ini disebut dulu peta kontur situs apa. Apakah semua keseluruhan permukaan benteng bagian atas, kemudian bagian parapet tempat jalannya, kemudian lantai bagian bawah
dalam dan termasuk sisi bagian luar. Itu harus jelas itu supaya jelas titik-titik perekaman kita nantinya harus satu pemikiran kita. Setelah melakukan observasi, langkah selanjutnya ialah dibentuk 2 tim kecil. Tim 1 sebagai pengguna teodolit digital menggunakan 2 bak ukur, pencatat data bacaan pesawat serta juru sketch gambar. Sedangkan tim 2 yang menggunakan TS membutuhkan stick atau tongkat dengan kaca prisma sebagai pemantul laser dari pesawat TS dan juru sketch gambar. Kedua hasil olahan dari pesawat teodolit dan pesawat TS akan dipadukan untuk menghasilkan gambar kondisi existing situs benteng Keraton Wolio dan pembaharuan gambar denah objek benteng tersebut. Dalam tahap terakhir dilakukan penyusunan naskah laporan hasil kegiatan, membuat gambar hasil updating pemetaan yang berupa gambar peta kondisi existing situs benteng Keraton Wolio dan gambar denah situs. TS bagaimana? Imo? Ya. Awal perekaman data. Kendalanya itu dari patok datum yang ada di sini di pelabuhan. Ini kemungkinan besar berdasarkan pemikiran saya. Kita kan berdirinya alat kan cuma satu titik koordinat, sementara arah utara kita dapat dari hasil pembacaan kompas magnetik itu tepat pas saya hubungi dengan kaki memang ada gunung yang besar, tapi pas dari pelabuhan ke benteng Wolio jaraknya kan hampir 2 km. Dinding dari dalam dengan luarnya sama kontur tadi prioritaskan dinding benteng aja, jangan sampai terlalu detail bentengnya itu tadi terlalu lama terjadi. Menurut saya verifikasi ini makamnya masih ada, mesinnya masih adakah, atau benderanya masih adakah, atau yang lain-lain masih ada, atau bertambah jumlahnya. Bisa berkurang, bisa bertambah, bisa tetap. Itu namanya verifikasi di lapangan. Jadi kita sebenarnya mereview ini, verifikasi, updating itu. Dia punya bungkusan yang updating. Sebenarnya pekerjaannya itu verifikasi kita udah lebih banyak. Jadi benteng-benteng di Sulawesi Tenggara ini itu sangat unik dan saya kira memiliki karakter sendiri. Kenapa? Karena hampir semua benteng yang ada di Sulawesi Tenggara itu di dalamnya ada masyarakatnya yang melaksanakan kegiatan kesehariannya, termasuk pemerintahan dan sebagainya. Sehingga dengan begitu di dalam benteng-benteng yang ada di Sulawesi Tenggara, apalagi misalnya di Keraton Wolio yang dulu adalah kerajaan besar, di dalamnya pasti sampai sekarang itu masih tertinggal peninggalan-peninggalan sejarah terkait dengan kebesaran kerajaan. Nah, terkait dengan itu, dalam rangka misalnya sekarang kita menggaungkan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, saya kira ini adalah salah satu potensi yang sangat besar untuk mengembangkan yang kita kenal dengan history park. Nah, historical park ini kan kita akan semaksimal mungkin mengekspos potensi yang ada di dalamnya, sehingga potensi-potensi yang ada di dalam itu bisa menjadi informasi, dan saya kira ini akan menjadi informasi yang sangat penting kepada masyarakat dan generasi muda. Nah, kaitannya dengan pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman Balai Pelestarian Cagar Budaya,
kelihatannya sekarang ini kita dituntut bahwa peta itu juga kita harus mampu menjadikan peta itu sebagai sumber informasi. Misalnya sumber informasi tentang potensi budaya yang ada di dalam, baik tangible maupun intangible. Nah, dengan begitu ini adalah tantangan bagi teman-teman teknis di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Oke, kita mengenal selama ini misalnya ada peta kontur, ada peta situasi, tetapi dalam rangka mendukung rancangan pengembangan sebuah kawasan yang misalnya kita sebut sebagai historical park, maka teman-teman harus memikirkan untuk menghasilkan sebuah peta yang memberikan informasi dasar terhadap objek-objek yang akan kita rancang sebagai sebuah kawasan dengan konsep historical park itu tadi. Nah, ini yang saya kira penting untuk menjadi pembelajaran dan sekaligus untuk terus-menerus kita tingkatkan pengetahuan teknis kita supaya hasil-hasil pemetaan yang kita dapatkan itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pelestarian dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya kita ke depan. Banyak perubahan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, khususnya pemukiman penduduk. Sehingga data peta tentang Benteng Keraton Wolio dilakukan updating guna memperbaharui dan dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan, baik masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Sejarah